Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Irfan di channel ini, yaitu channel tutorial belajar Android Development. Di playlist kali ini kita akan belajar bagaimana membuat navigation dengan option menu pada adbar ataupun toolbar. Option menu merupakan pilihan beberapa menu yang biasanya terletak pada toolbar ataupun adbar. Jika teman-teman biasanya membuka sebuah halaman UI dari aplikasi dan menemukan icon dot atau titik 3 buah sebelah kanan pojok atas, itu merupakan salah satu contoh option menu yang nantinya akan menampilkan beberapa opsi menu yang bisa kita pilih dan nantinya akan menavigasi halaman UI ke halaman activity ataupun fragmen lainnya sesuai dengan fitur dari option menu tersebut. Di video ini kita akan bagi dua bagian, yaitu belajar menggunakan option menu dengan menggunakan theme HPP Kompat dan theme Material Design Component. Penerapan option menu keduanya sangat berbeda, jadi nantinya kita akan praktekkan satu persatu dan melihat perbedaannya. Yang pertama, seperti biasa, kita buat project Android Studio-nya terlebih dahulu. Kita buat sebuah new project, komponen tablet, empty activity, kemudian pilih next. Kita beri nama di sini belajar menu. Seperti ini. Yang lainnya biarkan secara default. Di sini minimum SDK-nya adalah API 21, kemudian klik finish. Nah, setelah proyeknya terbentuk, yang pertama kita lakukan di sini adalah melihat themes dari proyek yang kita buat. Di sini kita masuk ke folder rest, value, dan di sini ada dua themes. Kita lihat themes yang pertama. Nah, di sini dia sudah menerapkan theme material komponen, dynamic, dan action bar. Yang pertama kita lakukan di sini adalah mengganti theme-nya. Di sini kita menggunakan theme app kompat like dark action bar seperti ini. Kemudian di dalam folder rest di sini kita bisa menggunakan atau bisa menambahkan sebuah folder menu. Kita klik kanan, kemudian new. Di sini ada Android Resource Directory. Kita pilih. Kemudian di sini resource type-nya kita pilih menu, dan di sini cara otomatis directory name-nya di sini tercreate menu, tak pilih OK. Dan di sini akan ditambahkan sebuah folder menu sebelah kiri. Kemudian di sini kita klik kanan folder menunya, kita buat sebuah file XML yaitu menu resource file. Seperti ini, kita beri nama main menu. Oke, kemudian klik OK. Nah, secara otomatis akan terbentuk sebuah file XML. Sini kita split dulu. Nah, di sini masih kosongan ya isinya. Di sini kita tinggal tambahkan item menunya. Item misalnya yang pertama adalah ID terlebih dahulu. Misalnya di sini menu favorit. Kita tambahkan icon. Kita ambil dari drawable. Nah, di sini drawable kita belum menambahkan icon favoritnya. Kita masuk ke drawable. Nah, di sini kita klik kanan new vector asset. Nah, di sini kita ambil dari clip art. Di sini kita cari favorit. Nah, seperti ini. Klik OK. Ini kita pilih warna putih aja ya. Ini next, finish. Oke, seperti ini. Kemudian atribut selanjutnya adalah title-nya. Ini kita sebut sebagai favorit. Kita ekstrak dulu. Kemudian content description. Ini kita tambahkan atribut show as action. Nah, di sini pilihannya adalah jika ruangannya muat atau adbarnya muat, ikonnya akan dimunculkan. Berarti kita pilih if room seperti ini. Oke, selanjutnya kita bikin icon menu yang kedua. Kita copy aja. Ini kita beri nama hanya search, pencarian. Kemudian untuk ikonnya kita tambahkan dulu. Ini kita cari search. Kita ambil yang ini. Dan OK, putih, OK, finish. Search. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi. Ini misalnya kita buat menu setting ya. Oh ya, di sini tadi stringnya kita ganti ya, menjadi search.
kemudian kita ekstrak ini, kemudian ini setting, kita tidak menggunakan icon, tapi hapus saja. Nah, di sini titelnya kita ganti menjadi setting seperti ini. Dan show as action-nya kita ubah menjadi never, jadi tidak ditampilkan di akhbar tapi di dalam menu titik 2 seperti ini. Oke, dan content description-nya juga kita ganti menjadi, kita lihat di string dulu. Nah, seperti ini. Oke, ini kita ganti, kita alt enter, extract results. Oke, nah mungkin kita tambahkan satu menu lagi, yaitu menu more ya. Ini hanya contoh, teman-teman bisa merubahnya sesuai dengan kebutuhan nantinya. Misalnya di sini saya kasih ID more dan ini. Oke, nah dari gambarnya di sini kita bisa lihat akan ada dua menu yang tidak menggunakan icon, yaitu setting dan more. Ini dari show as action-nya di sini kita setting menjadi never. Kalau dia kita setting menjadi if room, jika ruangan dari action bar-nya di sini memenuhi akan ditampilkan. Jika tidak memenuhi akan disembunyikan di dalam menu titik 3 ini. Oke, untuk pembuatan menu seperti ini, selanjutnya adalah kita masuk ke activity main. Nah, di sini kita split dulu tampilannya. Nah, dari sini text view ini kita ganti menjadi frame layout, di mana frame layout ini nantinya kita akan gunakan untuk menyimpan beberapa fragmen yang akan kita setting sebagai halaman yang akan dinavigasi dari option menu. Ini teksnya kita ganti dan kita kasih ID ini sebagai container ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke main activity-nya. Nah, di sini di main activity kita override sebuah function, kita Ctrl O. Nah, di sini kita cari function on create option menu. On create option. Nah, yang ini ya. Secara otomatis akan tergenerate sebuah function on create option menu. Nah, di sini di dalam function on create option menu kita perlu mengimplement menu XML yang kita buat sebelumnya. Jadi kita panggil buat sebuah variabel implementor dulu. Implementor sama dengan menu implementor sama dengan menu implementor. Implementor. Nah, kita implement dot menu main menu, kemudian parameter keduanya adalah menu dari concrete option menu di sini ya. Oke, function yang kedua adalah on option dan item selected. Nah, yang ini, nah di sini kita perlu mengambil ID masing-masing item yang dipilih. Kita menggunakan function one. Jadi kita tulis seperti ini, one dalam kurung item.item ID dalam kurung karawal. Oke, yang pertama adalah r.id.favorit. Di sini kita buat tanda kurung karawal. Actionnya adalah yang pertama kita kembalikan nilai terlebih dahulu. Di sini kita akan tambahkan action nantinya. Kemudian yang kedua adalah r.id.search. Sepertinya nggak dikenali, kita lihat dulu di menu mainnya, main menu di sini. Oke, di sini huruf kecil aja ya. Oke, search. Nah, ini dia. Kemudian oke, seperti ini. Yang ketiga r.id.setting. Yang keempat. Nah, setelah kita buat on option item selected-nya, yang berikutnya adalah kita buat satu function lagi, yaitu sini kita buat private aja, private function send toas misalnya ya. Ini parameternya kita buat sebuah string message, tipenya adalah string, dan isi functionnya teks. Ini kita gunakan konteksnya this, kemudian ini teksnya adalah kita ambil message, kemudian show seperti ini, dan kita isi untuk masing-masing pilihan. Di sini kita panggil function, dan misalnya di sini message-nya adalah option favorit. Ini option search
Ini adalah option setting, ini adalah option more. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba jalankan di emulator. Di sini kita run up-nya dan kita buka emulatornya. Oke, kita tunggu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada ikon menu favorit, search, dan di dalam titik 3 ini ada setting dan more. Nah, apabila kita klik menu option favorit, nah di sini akan ada TOAS option favorit, option search, dan di sini setting, option setting, dan more. Nah, nanti di dalam action di masing-masing ID menu ini kita akan arahkan ke navigasi ke sebuah fragmen, misalnya fragmen favorit, fragmen search, dan setting maupun more. Tapi di sini kita akan coba buat 2 buah fragmen aja, yaitu fragmen favorit dan search. Jadi di sini kita buat 2 buah fragmen. Yang pertama adalah fragmen blank fragmen. Ini kita beri nama favorit fragmen seperti ini. Dan yang kedua adalah search fragment finish. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam file XML fragment favorit. Nah, di sini XML-nya kita ganti text view-nya karena di sini menggunakan frame layout. Text view-nya di sini kita ganti favorit fragment seperti ini. Kemudian layout-nya kita simpan di tengah. Gravity center vertikal, kemudian center horizontal, kemudian text size-nya mungkin kita gedekan kasih 35 sp supaya lebih kelihatan. Oke, ini kita string result saja. Dan selanjutnya adalah fragment search. Kita lakukan hal yang sama. Di sini kita ganti menjadi search fragment. Kemudian kita arahkan ke tengah, tambahkan gravity. Oke, seperti ini. Kemudian kita kembali ke main activity-nya. Nah, di sini kita arahkan ke fragmennya. Misalnya di sini kita panggil function support fragment manager yang ini. Kemudian begin transaction. Di sini replace. Di sini yang kita ganti adalah ID dari fragment container r.id container kita ganti dengan favorit fragment. Nah, kalau ada yang bertanya ID kontainer ini dari mana? Nah, di sini di activity main, di sini kita buat sebuah frame layout. Nah, di sini ID-nya adalah kontainer. Jadi di sini nanti akan ditumpuk beberapa fragmen nantinya akan yang dinavigasi dari option menu. Karena di sini kita menggunakan function replace berarti akan diganti. Jadi sebelumnya sudah harus ada fragmen di dalam frame layout ini. Jadi kita bisa tambahkan 1 buah fragmen lagi. Misalnya di sini kita buat sebuah home fragment. Nah, di dalam XML-nya di sini seperti sebelumnya kita ganti menjadi text size-nya kita ganti juga 35 sp. Nah, di main activity pada saat pertama kali activity dimuat, jadi home fragment-nya langsung ditambahkan di dalam frame layout. Jadi di sini kita bisa tambahkan port fragment manager, bentuk transaction. Nah, di sini kita tidak menggunakan replace tapi kita tambahkan terlebih dahulu add fragment. Nah, di sini yang kita tambahkan adalah rid dot kontainer dengan home fragment seperti ini. Kemudian kita tambahkan add to backstack. Ini kita tambahkan ke dalam stack null dan kita commit seperti ini. Kemudian di dalam option item selector di sini tadi sebelumnya adalah replace karena kita sudah tampilan awalnya sudah ada home fragment, jadi kita replace dengan favorit fragment. Nah, di sini kita tambahkan juga. Kemudian kita commit. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk fragment search-nya. Ini kita copy aja dulu. Kemudian di sini kita ganti dengan favorit fragmentnya tadi di sini kita ganti dengan search fragment. Oke, setelah ini kita coba jalankan kembali ke emulator.
Nah, di sini kita bisa lihat pada saat pertama kali dijalankan, dia akan menjalankan home fragment terlebih dahulu. Nah, ketika kita klik navigasi di up bar-nya di sini, yaitu favorit, dia akan mengganti ke favorit fragment. Begitupun dengan navigasi option search. Nah, dia akan mengarahkan ke search fragment. Di dua menu di sini kita tidak mengarahkan ke sebuah fragment karena kita setting sini hanya sebuah toas, jadi akan tampil sebuah toas saja. Oke, penggunaan option menu pada Themes app Kompat seperti ini. Selanjutnya kita akan coba menggunakan option menu pada Themes Material Design Component. Yang pertama kita lakukan di sini adalah kita buat sebuah activity baru terlebih dahulu. Di sini kita pilih empty activity. Kita beri nama activity kedua aja nggak apa-apa. Oke, langsung finish. Nah, setelah membuat activity, yang pertama kita ubah di sini adalah themes-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke file themes. Nah, di sini themes parent-nya di sini kita ganti menjadi seperti sebelumnya, yaitu material komponen, terus di sini kita pilih no action bar. Jadi tidak menggunakan action bar bawaan. Nanti kita akan buat secara terpisah. Oke, setelah itu kita kembali ke activity main kedua yang ini. Nah, di sini kita split terlebih dahulu. Nah, di sini udah kelihatan. Nah, untuk layout dari penggunaan option menu di menggunakan material komponen di sini kita tidak menggunakan constraint layout, tapi di sini kita menggunakan koordinator layout. Nah, di sini kita tuliskan koordinator layout seperti ini. Kemudian di dalamnya kita tambahkan sebuah up bar layout. Nah, seperti ini, match parent. Kita isi dengan wrap content. Kemudian di sini kita tambahkan flip on scroll through ini. Kemudian di dalam up bar layout ini kita tambahkan sebuah material toolbar. Yang pertama, width-nya kita match parent, height-nya di sini kita menggunakan atribut dari action bar size seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan title sini, misalnya belajar dan menu. Kemudian kita bisa tambahkan menu. Ini kita pilih di folder menu, yaitu main menu. Kemudian navigation menu, navigation icon maksudnya ya, icon. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita belum nambahkan icon menu di dalam drivable. Seperti biasa kita tambahkan terlebih dahulu menggunakan vektor asset. Sini kita cari menu. Nah, ini kita bisa menggunakan, kita pilih yang ini. Oke, next, finish. Nah, navigation iconnya di sini kita arahkan ke drivable tadi. Drivable 24. Terus atribut selanjutnya adalah layout scroll flag. Ini bisa di scroll, terus kemudian enter always. Kemudian di sini juga bisa snap. Nah, seperti ini. Kemudian terakhir atributnya adalah style. Kita menggunakan style, add style, widget, dot material component, toolbar. Kita cari toolbar di sini, toolbar primary. Oke, kemudian kita tutup tagnya. Nah, selanjutnya setelah kita buat material toolbarnya, di sini kita tambahkan nested scroll view. Kemudian kita tambahkan layout behavior. Kita menggunakan, sini kita menggunakan layout behavior dari Android Material Up-bar layout, scrolling view behavior ya. Sini kemudian kita tutup tagnya seperti ini. Selanjutnya di dalam nested scroll view di sini kita tambahkan sebuah fragment. Width-nya match parent, height-nya match parent. Sini kita kasih ID container fragment. Oke, seperti ini. Oke, kita masuk ke dalam main activity kedua. Nah, di dalam main activity kedua di sini kita buat sebuah bindingnya terlebih dahulu. Untuk membuat view binding seperti biasa kita masuk di with Gradle, level up. Di sini kita tambahkan sebuah dependensi di dalam tag Android. Di sini kita tuliskan build feature yang ini ya. Kemudian di sini view binding dengan true.
view binding true ya. Seperti ini kemudian kita sinkronkan. Setelah disinkronkan, kita kembali ke main activity 2. Sini kita buat sebuah variabel privat let ini var. Di sini kita buat sebuah binding. Inilah activity main 2 binding. Ingat ya, ini adalah activity main yang kedua. Kemudian link sama dengan binding, kita import layout importer. Setelah itu kita buat sebuah variabel view sama dengan binding, kita ambil rootnya dan kita set content view dengan view. Oke, selanjutnya kita sudah bisa menggunakan binding. Yang pertama di sini kita binding adalah di sini material toolbarnya, kita tambahkan ID terlebih dahulu. Misalnya kita beri nama dengan toolbar, dan di dalam main activity yang kedua di sini kita menggunakan binding toolbar dan kita panggil function set navigation on click listener. Set navigation on click listener yang ini ya. Oke, di sini kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita panggil lagi binding toolbar set on menu item click listener. Dan di sini kita bisa panggil function when menu item ya. Item itu dari item yang direspon atau dihasilkan dari set on menu item click listener. Di sini kita bisa mengubahnya dengan menambahkan di sini menu item misalnya seperti ini. Kemudian di sini kita bisa mengganti item ini menjadi menu item ID. Yang pertama adalah favorit. Nah, di sini karena kita sebelumnya sudah membuat sebuah atau beberapa fragment. Nah, di sini kita tambahkan support fragment manager, bikin transaction, dan di sini kita tambahkan refresh share.id.container fragment. Container fragment di sini adalah fragment yang ada di sini ya, container fragment. Oke, diganti dengan karena ini adalah favorit, jadi favorit fragment. Dan add to base tag null. Kemudian selanjutnya kita commit, ini kita kembalikan true. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan lagi r.id. Yang kedua adalah search. Ini kita copy aja dari favorit, dan di sini kita ganti dari favorit ke search fragment. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan untuk dua ID menu yang lainnya. Yang ketiga adalah id.setting. Yang keempat adalah r.id.more ya, more. Nah, seperti pada main activity yang pertama, kita buat sebuah function toas. Mungkin kita bisa copy aja yang ini. Oke, nah kita tinggal panggil aja di sini. Misalnya di sini adalah toas option favorit, kita copy. Ini adalah option sort, dan di sini adalah option setting, sini adalah option more. Dan jangan lupa home fragmentnya ditambahkan pada saat pertama kali di load. Di sini kita tambahkan, di sini bukan refresh tapi add. Di sini adalah home fragment. Di sini kita juga panggil CentOS. Di sini menu bar. Oke, seperti ini. Ada yang error. Expression. Oh ya, kita belum menambahkan else. Oke, seperti ini errornya sudah hilang. Kita coba langsung jalankan. Oh ya, sebelum kita jalankan untuk di manifestnya di sini, karena intent filternya ada di main activity yang pertama, jadi di sini kita pindahkan intent filter action mainnya ke activity kedua. Kita buat dulu tutupnya seperti ini, kemudian tambahkan seperti ini. Oke, dan exportnya di sini kita setting menjadi true. Oke, kemudian kita jalankan kembali. Oh, sepertinya ada masalah. Kita cek terlebih dahulu. Ya, ada error. Di sini mengarahkan ke binary XML line 31. XML line 31 yang ini ya. Fragment. Oh ya, mungkin di sini kita ganti fragmentnya menjadi fragment container view.
seperti ini. Saya coba jalankan ulang. Nah, sudah jalan. Jadi di awal pertama kali aplikasi di-load, dia sudah langsung menambahkan home fragment seperti pada contoh sebelumnya. Nah, di sini kalau kita pilih menu favorit, dia akan mengganti fragmentnya menjadi favorit fragment. Begitupun dengan set fragment dan luasnya di bawah. Option menunya di sini ada setting dan ada more. Dari kedua cara menggunakan option menu yang sudah kita coba sebelumnya, bisa kita lihat yang pertama dengan themes app4. Struktur XML-nya sederhana dan pada kodenya hanya perlu menambahkan function onCreate option menu dan function onOption item selected. Sedangkan jika menggunakan themes MDC atau material design component, pada XML-nya kita perlu menambahkan koordinator layout, appbar layout, dan material toolbar. Untuk kode codingnya kita hanya perlu membinding material toolbarnya dan memanggil function set on menu item click listener untuk melakukan navigasi. Menggunakan MDC kita bisa banyak melakukan kustomisasi pada appbar, misalnya menambahkan icon app, set title, bisa melakukan collapse toolbar, mengganti background toolbar, transparent, ataupun menambahkan image background. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa pelajari lebih detail material desain komponen di link description di bawah. Oke, demikian video tutorial bagaimana membuat option menu sebagai salah satu contoh navigation Android kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya share bisa bermanfaat. Di next video kita akan belajar tentang button navigation dan tab layout. Jadi jangan lupa yang belum subscribe bisa hit button merah di bawah agar nggak ketinggalan notifikasi video berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.